Pria itu menarik resletingnya, menurunkan topinya, lalu membuka pintu toilet, kemudian mulai merangkak dengan cara yang sangat aneh. Tapi tujuannya bukan untuk meniru Spiderman, melainkan untuk mengambilkan tisu toilet untuk seorang wanita. Ini. Pria itu adalah seorang ninja rendahan yang menganggur setiap hari. Agar kemampuan ninjanya tidak tumpul, ia sering menusukkan tusuk gigi ke dalam rokok, lalu memasukkannya ke dalam sedotan untuk berlatih meniup jarum beracun. Namun hasilnya tidak memuaskan. Saat dia merenungkan kapan dia bisa keluar dari kehidupan seperti ini, seorang ninja tingkat menengah yang menyamar sebagai kurir menghampirinya dan memberinya sebuah paket. Dia meminta pria itu untuk menyusup ke SMA untuk menjalankan sebuah misi. Tiba-tiba, tusuk gigi di langit-langit jatuh. Dengan sigap, pria itu mencoba menangkapnya. "Kok malah kena mata gue?" "Enggak." Setelah atasannya pergi, pria itu segera membuka paketnya. Dia menemukan seragam SMA, kartu pelajar, dan sebuah jaket hoodie di dalamnya. Dengan sedikit bingung, pria itu mengenakan jaketnya. Tiba-tiba dia mengerti maksud atasannya. Ternyata ini adalah pakaian ninja untuk menyembunyikan identitas aslinya. Kemudian pria itu menelepon sekolah untuk mendaftar. Namun saat telepon tersambung, dia langsung menutupnya. Biasanya urusan seperti ini diurus oleh orang tua. Jika dia yang mengurusnya, mungkin ada risiko ketahuan. Karena itu, dia turun dan menemui wanita yang tinggal bersamanya, meminta wanita itu untuk berpura-pura menjadi ibunya. Namun, wanita itu sedang mabuk dan duduk di toilet. Karena tisu toilet terlalu jauh, wanita itu meminta pria itu untuk mengambilkannya. Dia memperingatkan pria itu untuk tidak mengintip. Pria itu sebenarnya tidak ingin menuruti permintaannya, tapi dia membutuhkan bantuan wanita itu. Maka, dengan perlengkapan lengkap, dia mendekati tisu toilet dengan gaya seorang ninja. Ini. Kan sudah kubilang jangan mengintip. Setelah berhasil mengurus pendaftaran sekolah, pria itu masuk sekolah keesokan harinya. Dia bertemu 3 rekan ninja rendahan di atap. Salah satunya adalah pria berkacamata yang dikenalnya, seorang anak kecil yang memeluk boneka, dan seorang gadis bermasker. Saat mereka sedang mendiskusikan strategi, anak kecil itu menyadari bahwa musuh mereka juga berkumpul di atap seberang. Sepertinya musuh berencana untuk langsung berhadapan. Hal ini sesuai dengan pemikiran pria itu. Karena itu, mereka memutuskan untuk mengirim yang terkuat. Setelah melihat sekeliling, pria itu memutuskan untuk maju duluan. Lagi pula, pria berkacamata itu terluka. Anak kecil itu masih terlalu muda dan kurang berpengalaman. Dan gadis bermasker lemah dalam pertarungan langsung. Jadi, hanya pria itu yang cocok untuk pertarungan pertama. Kemudian mereka mulai menganalisis susunan musuh. Secara logika, gadis berambut pirang, yang bertubuh besar adalah yang terkuat. Namun, pria itu tidak sependapat. Dalam situasi seperti ini, gadis berambut pirang biasanya adalah orang kedua terkuat. Yang benar-benar kuat pasti wanita yang duduk di tempat yang lebih tinggi. Dia bisa berubah ke bentuk akhirnya seperti Frieza, dan riasan tebalnya menjadi tipis. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada ketiganya, protagonis pria itu melompati pagar, dan menuruni pipa. Pertarungan ninja modern akan segera dimulai. Wow, pria itu mengeluarkan gunting. Dia mengendap-endap di belakang gelandangan dan mendekati alat kelaminnya. Lalu, dia mengarahkan gunting ke penis gelandangan itu. Dengan cepat, dia mengguntingnya. Sepotong sosis jatuh ke tanah. Alasan pria itu bermain begitu kejam adalah karena dia percaya ini adalah cara untuk menjadi ninja. Namun, kali ini dia salah perhitungan. Ternyata gelandangan itu adalah seorang cunin yang menyamar. Gelandangan itu menendang pagar untuk mengambil ancang-ancang, lalu membalikkan badannya dan naik ke punggung pria itu. Selanjutnya, dia melompat kecil ke dinding, dan merayap dengan cepat seperti laba-laba. Gerakannya sangat mulus dan cepat. Dia segera menjauh dari pria itu. Pria itu sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ninja sungguhan. Dia tidak sabar dan segera mengeluarkan pisau kecil untuk menyerang. Namun, gerakan gelandangan itu sangat lincah. Dia tidak hanya dengan mudah menghindari serangan pria itu, tetapi juga berhasil mengunci pria itu dengan jurus kunci pria kuat. Tapi gelandangan itu tidak ingin memperkeruh suasana. Jadi, setelah memberikan pijatan bokong kepada pria itu, dia bersiap untuk pergi. Tak disangka, sedetik kemudian, sebuah peluru menembus tubuh gelandangan itu. Pria itu secara curang mengeluarkan pistol mini. Dengan ini, posisi keduanya langsung terbalik.
Meskipun gelandangan itu terus menghindar, lengannya tetap terkena tembakan. Jadi, saat pria itu mengisi ulang peluru, gelandangan itu segera membaca mantra ninjutsu rahasia. Kemudian, hal yang luar biasa terjadi. Tubuh bagian atas gelandangan itu menjadi transparan. Pria itu langsung terkejut. Gelandangan itu memanfaatkan kesempatan untuk kabur, meninggalkan pria itu kebingungan. Suatu hari, protagonis yang merupakan seorang genin sedang mencuri dan memakai pakaian dalam tetangga wanitanya. Tiba-tiba, atasannya yang seorang cunin muncul. Atasannya tidak tertarik dengan kebiasaan aneh protagonis. Tujuan kedatangannya adalah untuk memberikan misi kepada protagonis. Targetnya adalah pemburu penis yang sedang ramai dibicarakan. Atasannya meminta protagonis untuk mengurusnya dalam 3 hari. Kembali ke misi protagonis sebelumnya. Dia dan 3 genin lainnya menyusup ke sebuah SMA. Musuh mereka adalah 3 ninja yang menyamar sebagai siswi SMA. Protagonis memilih untuk bertarung 1 lawan 1 dengan pemimpin mereka. Wanita itu mengeluarkan pisau lempar dan mengklaim bisa dengan mudah menembus pakaian ninja protagonis. Namun, protagonis dengan tenang memintanya untuk melihat punggung tangannya. Ternyata ada sinar laser yang mengarah padanya. Kemudian, protagonis mulai mengarang cerita. Dia mengatakan bahwa jika dia memberikan sinyal rahasia untuk mengaktifkan senjata rahasianya, lengan wanita itu akan menguap. Seperti dugaannya, wanita itu mulai panik. Tapi dia tetap nekat menyerang. Padahal, sinar laser itu hanyalah mainan yang digunakan oleh rekan protagonis. Senjata rahasia itu hanyalah kebohongan. Semuanya hanya untuk menekan wanita itu. Kemudian, protagonis menggunakan ninjutsu untuk membuat tubuh bagian atasnya tak terlihat. Lelucon sekali. Itu Marichi terbaru. Sama seperti informasi yang bocor dari kepolisian. Hanya menutupi tubuh bagian atas. Bagian tubuh lainnya sama sekali tidak tertutupi. Sambil menghindari serangan, jurus 2 naga berebut bola langsung menusuk mata wanita itu. Lalu ia meraih lengan wanita itu dan mematahkannya dengan kuat ke pagar. Wanita itu melepaskan sepatu hak tingginya dan melepas mantelnya, tapi tujuannya bukan untuk bertindak cabul, melainkan untuk menggunakan jurus menghilang ninja. Lalu ia melempar tongkat polisi untuk menciptakan suara, karena lawannya sedang menggunakan drone untuk mengawasi setiap gerakannya. Saat pria itu lengah, wanita itu melompat dari lantai atas dan menendang wajah pria itu dengan keras menggunakan kaki berstoking hitamnya. Tapi itu belum selesai. Ia mengambil pistol setrum yang disamarkan sebagai tongkat polisi dan menembak tepat ke 2 titik lemah pria itu. Namun, sebagai seorang pembunuh, pria itu jelas telah terlatih untuk menahan sengatan listrik. Ia memaksakan diri untuk menembak. Kejadian yang tiba-tiba itu membuat wanita tersebut tidak bisa menghindar. Untungnya pistol pria itu berukuran mini dan tidak terlalu kuat. Ditambah lagi dengan perisai anti peluru alami wanita itu, ia tidak mengalami luka fatal. Ada pelindung anti peluru di dadanya. Bahkan peluru 22 LR pun tidak bisa menembusnya. Keren, semuanya berawal dari pembunuh mesum ini. Untuk menjadi lebih kuat dan melawan ninja, ia berkeliaran di jalanan setiap malam. Setiap kali ia melihat seseorang buang air kecil di pinggir jalan, ia akan memburu penis mereka, karena ia mendengar desas-desus bahwa itu adalah cara terbaik untuk memancing ninja, meskipun alasan teoritisnya sama sekali tidak masuk akal. Setelah merusak beberapa penis, ia akhirnya menarik perhatian organisasi ninja. Mereka mengirim beberapa ninja tingkat rendah untuk menghabisi pembunuh itu, dan tokoh utama kita adalah salah satunya. Untuk mencari tahu lokasi pembunuh, tokoh utama menggantung pakaian dalam tetangga wanitanya di depan apartemen dan diam-diam mengamati dengan jurus menghilang dari baju ninjanya. Ia menunggu seseorang yang tepat untuk terpancing. Lalu ia akan menyetrum orang itu hingga pingsan. Saat anak laki-laki itu siuman, tokoh utama menggunakan foto tetangga wanitanya yang diambil diam-diam sebagai imbalan agar anak laki-laki itu mencari informasi tentang pembunuh untuknya. Lagi pula, anak laki-laki remaja tidak mungkin menolak godaan seperti itu. Dengan begini, ia bisa menemukan pembunuhnya tanpa mengungkap identitasnya. Tokoh utama ini benar-benar jenius. Namun, saat tokoh utama sedang bercanda dengan tetangga wanitanya, ninja wanita lain mendahuluinya dalam mendapatkan informasi tentang pembunuh. Setelah memastikan pembunuh berada di lantai 2, ninja wanita itu menginjak pagar dan dengan cepat memanjat ke lantai 2 dengan gerakan yang sangat lincah. Pembunuh itu ternyata sudah siap dan mengeluarkan pistol mininya. Setelah menghindari satu tembakan, ninja wanita itu segera melemparkan shuriken khusus dan memaksa pembunuh itu turun ke bawah. Lalu ia meluncur ke posisi pembunuh tadi.
dan ingin terus menyerang. Namun, ia dihentikan oleh tembakan pembunuh. Saat itu, ninja wanita akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Ternyata pembunuh itu terus mengawasi gerakannya dengan drone. Lalu ia melepaskan sepatunya, melepas mantel, menggunakan jurus menghilang. Menghilang. Sialan. Ninja wanita itu langsung menjatuhkan si pembunuh dengan tendangan kakinya, lalu menembaknya dengan pistol setrum. Sayangnya, lawannya telah terlatih untuk tahan terhadap sengatan listrik. Ninja wanita itu malah tertembak di bagian tertentu oleh si pembunuh. Saat si pembunuh mengisi ulang peluru dan bersiap menembak lagi, tiba-tiba muncul ninja rendahan lainnya. Yoyoku, dicuri. Kalian kenapa berantakan begini? Apa kalian salah lawan? Yang terkuat muncul terakhir. Mana tepuk tangannya? Tidak ada tepuk tangan, belum pernah melihat cara curang separah ini. Jurus rahasia air. Pak Guru, lantainya. Jangan lihat pria ini begitu konyol. Identitas aslinya adalah ninja rendahan. Dia menyusup ke sekolah untuk menjalankan misi organisasinya. Tapi untuk tetap di sekolah, protagonis harus lulus ujian masuk. Dan bersamanya ada seorang siswi nakal. Guru berharap protagonis mencukur jenggotnya. Mendengar itu, protagonis langsung mengarang cerita. Mengatakan ibunya bekerja di pekerjaan khusus. Menghilangkan bulu seluruh tubuh membutuhkan pisau cukur. Karena itu dia terpaksa memelihara jenggot. Mendengar itu, guru sedikit canggung. Dan tidak bertanya lebih lanjut. Tapi itu membuat Ono penasaran. Berpikir dia mungkin bisa melakukan pekerjaan itu untuk menghidupi dirinya sendiri. Lalu protagonis masuk ruang ujian tanpa alas kaki. Dan duduk di sebelah Ono. Itu membuat Ono merasa jijik. Tanpa disadari, semua tindakan protagonis itu ada tujuannya. Alasan dia duduk di posisi itu. Karena di lantai ada jawaban ujian yang ditinggalkan organisasinya. Dan hanya ninja yang bisa memahaminya. Namun, saat protagonis asyik menyalin, Ono tiba-tiba menemukan butiran-butiran berwarna ini. Mengiranya sebagai serangga. Melihat guru akan menyentuhnya, protagonis buru-buru mengatakan itu telur serangga berbahaya, yang akan membuat kulit melepuh jika disentuh. Dengan tipuan pintar protagonis, keduanya tidak berani bergerak. Guru menyuruh Ono mengambil sapu. Mereka tidak akan pernah menyangka itu hanyalah butiran beras yang diwarnai. Untuk mencegah jawaban tersapu, protagonis merobek sedikit penghapusnya, lalu sengaja menjatuhkan penghapusnya ke lantai. Akhirnya, dengan alasan mengambilnya, dia menembakkan potongan kecil penghapus itu untuk mengulur waktu. Seseorang menyentuh bokongku. Noguchi, tenanglah. Setelah beberapa usaha, protagonis akhirnya berhasil menyalin satu set jawaban. Tapi guru mulai membersihkan dengan sapu. Untuk menyelamatkan sisa jawaban, protagonis menggunakan jurus rahasia air. Jurus rahasia air, Pak Guru. Les hari ini cukup sampai di sini saja. Pak Guru, lantainya. Kumu, dia ngompol, aku akan ambil lap. Tentu saja ini belum berakhir. Si protagonis harus berpura-pura tegang untuk menghilangkan kecurigaan. Dia pikir rencananya berjalan lancar. Tanpa disangka, Ono menutupi semua jawaban dengan handuk. Ini membuat si protagonis sangat kesal. Dia terpaksa mengeluarkan jurus pamungkas. Berubah menjadi seperti ini, ujian bahasa Inggris dan matematika. Oleh karena itu, saya harap hanya nilai ujian bahasa Mandarin saja yang dilihat, dengan standar penilaian yang paling longgar. Saya mengerti, cepat pergi ke kantor. Bisakah saya anggap Anda setuju? Anda sudah berjanji padaku, kau menakutkan, kau memaksaku. Setelah ujian masuk selesai, si protagonis mengundang Ono ke rumahnya, karena penasaran dengan pekerjaan ibu si protagonis. Ono setuju, namun, yang tidak dia ketahui adalah, ibu ini sebenarnya hanya tetangga yang tinggal bersama si protagonis. Karena berbagai alasan, dia bersedia berpura-pura menjadi ibu si protagonis. Si protagonis mengundang Ono tentu saja punya tujuan, yaitu, untuk mencari tahu informasi tentang kelas yang akan dia masuki. Misalnya, jumlah kelompok kecil dan hierarki di kelas. Siapa yang berada di tingkat bawah dan atas. Atau siapa yang dibully, dan sebagainya. Si protagonis ingin tahu semuanya. Ini sangat penting baginya untuk berbaur dengan kelas dan menyelesaikan misinya. Ketika tahu Ono karena suatu kecelakaan berubah dari tingkat atas menjadi tidak jelas posisinya, si protagonis langsung tertawa terbahak-bahak.
Apa yang lucu barusan? Tanpa disadari, dia membalas dendam pada Ono yang menutupi jawabannya dengan handuk. Kemudian, seorang Chunin tingkat atas dari organisasi datang dan memberikan misi baru kepada si protagonis. Melindungi teman sekelasnya yang dibully, si Panci. Tentu saja, perlindungan ini berbayar. Tuan Kuro, kau benar-benar akan melindungiku, kan? 500 yen sekali. Masih bayar, kalau teman, seharusnya gratis. Karena ini pekerjaan. Kemudian, si protagonis mengetuk pintu rumah Ono. Ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang si Panci darinya. Bagaimana kau tahu rumahku? Kau tanya kenapa, aku mengikutimu pulang diam-diam. Baiklah, jangan mengikutimu diam-diam. Tapi yang mengejutkan si protagonis. Keduanya ternyata teman masa kecil. Dan alasan si Panci dibully. Ada dua. Pertama, kepribadiannya yang penakut. Kedua, dia ketahuan mengintip toilet wanita. Di hari pertama sekolah, si protagonis berhasil masuk kelas. Sebagai murid pindahan. Dan seperti dugaannya, si Panci diganggu oleh berandalan. Dia disuruh untuk tidak lewat di depannya. Dan harus memutar lewat pintu belakang untuk sampai ke tempat duduknya. Melihat itu, si protagonis bertindak. Dia menjepit kaki si Panci dengan jari kakinya, lalu menginjak kaki si berandalan dengan keras. Aduh, sakit, brengsek kau. Bukan, aku tidak sengaja. Kakiku bergerak sendiri. Karena kejadian ini, si berandalan menyimpan dendam. Memanfaatkan gadis tercantik di kelas untuk memancing Guogai ke tempat sepi. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah Azuma yang memanggilnya ke sini? Yamada. Eita, semangat ya, sampai jumpa. Tepat saat berandalan itu akan menyerang Guogai, sang tokoh utama datang tanpa alas kaki. Kau,